Gunung Merapi kembali mengeluarkan asap. Ya, warga diimbau waspada dan tetap berada di titik aman. Aktivitas Gunung Merapi yang berada di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah terus meningkat. Berdasarkan pengamatan pos pantau pagi tadi, Gunung Merapi kembali mengeluarkan asap. Kendati demikian, hingga saat ini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi, tercatat 9 kali guguran dan 5 gempa vulkanik dangkal. Dengan radius aman maksimal 5 km dari puncak, warga diimbau untuk terus waspada. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengungsi siaga Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah kembali ke rumah. Mereka nekat meninggalkan posko pengungsian lantaran ingin memanen hasil perkebunan dan membersihkan rumah di desanya. Inilah posko pengungsian di Panti Asuhan Yatim Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan. Posko pengungsian ini sepi lantaran ditinggal oleh para pengungsi siaga Gunung Merapi sejak 2 hari silam. Sebelumnya pengungsian ini dihuni oleh 27 warga. Meski masih berstatus siaga, kepala desa setempat mengimbau agar warga kembali ke pengungsian. Pemirsa, ada pahlawan super di pengungsian Gunung Merapi. Ya, kehadiran para pahlawan super tersebut untuk menghilangkan rasa bosan anak-anak. Ada siapa aja, yo? 3 BPBD, ya. Kalian di sini meluncur dari spider, terpesona, tergoda, rupanya menjadi nakal, dan mereka malah menjadi orang. Hingga Power Rangers, semuanya berkumpul di Balai Desa Klakah, Boyolali, Jawa Tengah untuk menghibur anak-anak di pengungsian. Pahlawan super ini mendatangi anak-anak yang sudah 3 minggu berada di tenda-tenda pengungsian untuk mengusir kejenuhan. Bermain, bernyanyi hingga makan bersama menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak di pengungsian. Rumah, mereka harus terpaksa meninggalkan rumah, mereka kan masih kecil. Nah, biarkan mereka itu dapat rasa tenang di sini. Kita sampaikan bahwa di sini kalian ketemu memiliki bapak polisi, kalian di sini ada bapak rescue atau relawan. Nah, hormatilah mereka dan nikmati di sini dulu, jangan nekat untuk pulang lagi atau minta balik ke tempatnya walaupun letusan belum ada ya. Nah, mereka kita bagaimana biar cinta di sini, ayam di sini seneng, mereka ada sesuatu. Kalau di pengungsian ternyata ada hiburannya superhero. Nah, kita apa yang dihiburkan dongeng. Hingga saat ini warga lereng Merapi yang mengungsi di tempat penampungan sementara berjumlah 162 jiwa. Para pengungsi berasal dari beberapa wilayah yang masuk dalam kawasan rawan bencana. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Hampir 1 bulan pencarian 3 bocah yang hilang di Kabupaten Langkat pada bulan Oktober lalu belum menemukan hasil. Ya, polisi telah memeriksa 45 saksi untuk mengungkap kasus ini. Tiga bocah yang hilang misterius di Dusun Pulka, Desa Namanjahe, Kecamatan Selapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, hingga saat ini belum ditemukan. Saat ini lokasi desa hilangnya anak juga sudah mulai kembali normal meski masih terpasang garis polisi. Terkait hilangnya 3 anak, pihak kepolisian Polres Langkat hingga saat ini telah memeriksa 45 orang saksi. Di antaranya pemeriksaan terhadap operator alat berat, pihak perkebunan, serta masyarakat. Dalam kasus ini, Polres Langkat juga didukung tim dari pihak Polda Sumatera Utara. Pihak kepolisian terus mencari keberadaan 3 bocah hingga keluar desa. Sedikit gambaran dan sudah mulai sedikit mengarah untuk bahwa perkara ini kemungkinan bisa jadi kasus penculikan. Hilangnya ketiga anak berusia 7 tahun yang terjadi pada tanggal 18 Oktober lalu, saat ketiganya melihat alat berat yang sedang bekerja mendalami areal parit di perkebunan Langkat Nusantara Kepong dan sempat terekam kamera ponsel warga hingga viral di media sosial.
Dari Langkat, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Gilang Sabil Ramadan, seorang pelajar sekolah dasar di Jakarta Timur, rela bekerja sebagai juru parkir usai belajar daring. Pekerjaan tersebut dilakukan demi melunasi cicilan motor almarhum ayahnya. Gilang Sabil Ramadan, bocah berusia 11 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar 8 Pondok Kelapa, Jakarta Timur, memilih menjadi juru parkir untuk membantu melunasi cicilan motor almarhum ayahnya. Kegiatan ini setiap hari ia lakukan usai melakukan sekolah daring dan langsung keluar rumah lebih dari 8 jam untuk bekerja. Pekerjaan ini sebenarnya sudah ia jalani sejak 1 tahun lalu, membantu almarhum ayahnya untuk menjadi juru parkir. Tidak hanya itu, Gilang juga sering memberikan uang hasil jeripayahnya terhadap ketiga adiknya. Senang bisa bantu. Terus adik-adik juga kalau itu minta 2.000 nih langsung saya kasih, kalau minta duit sama saya semua. Kalau Gilang mah ngertiin anaknya Mbak ya, dari lihat keadaan orang tua yang susah, dibilang Gilang ngerasain pahitnya hidup ya pernah ngerasain. Dia jadi dagang gorengan pernah, keliling, sekarang jadi tukang parkir, ngerasain juga. Dia nggak pernah malu sama apa yang dia kerjakan sekarang gitu. Cicilan Rp750.000 bulan lalu sudah berhasil Gilang kumpulkan. Namun masih ada beberapa bulan ke depan lagi untuk melunasi keseluruhan cicilan motor almarhum ayahnya. Dari Jakarta, Armalina, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Polisi menggerebek bengkel di Pengadengan, Tangerang, Banten yang diduga tempat merakit motor untuk balap liar. Ya, selain menangkap 3 orang, 15 motor bodong turut disita polisi. Tim Reskrim Polsek Serpong, Tangerang menggerebek bengkel yang diduga digunakan untuk merakit motor balap liar. Aksi polisi menggeledah belasan motor bodong mendapat tontonan warga. 3 orang yang diduga pemilik bengkel serta 15 motor bodong diangkut ke kantor polisi. Warga mengatakan bengkel rakitan motor bodong yang digunakan untuk balap liar tersebut telah beroperasi selama 1 tahun. Ya, pemirsa, polisi menggerebek rumah industri jamu ilegal di Kecamatan Tanpan, Pekanbaru, Riau. Ya, selain menyita barang bukti ratusan jamu siap edar dan bahan bakunya, polisi juga menangkap 6 tersangka. Rumah industri penyulingan jamu ilegal di Jalan Garuda Sakti, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, digerebek jajaran Polsek Tampan dan Polresta Pekanbaru. Dalam penggerbekan, polisi menangkap 6 tersangka, mulai pemilik modal hingga peracik dan pekerja. Menurut polisi, pabrik ini sudah beroperasi selama 6 bulan dan jamu sudah diedarkan di beberapa kabupaten di Provinsi Riau. Kesediaan farmasi ya berupa jamu ya yang tidak sesuai dengan pertama persyaratan maupun standar keamanan, kemudian mutu, khasiat dan manfaat. Dari penggerbekan, polisi menyita ratusan kemasan jamu siap edar dan beberapa karung bahan baku pembuatan jamu. Polisi juga menyita mesin pengolahan jamu. 6 tersangka bersama barang bukti kini dibawa ke Polsek Tampan. Dari Pekanbaru, Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Muncikari kasus prostitusi mengaku memiliki sejumlah artis lain di bawah naungannya. Kini keduanya terancam hukuman 15 tahun penjara. Dua tersangka atas kasus dugaan prostitusi artis yang menimpa ST dan MA mengaku memiliki jaringan khusus beranggotakan pemain sinetron hingga selebgram. Selain ST dan MA, pasangan suami istri ini juga mengaku menaungi 2 artis lain yang masih didalami keterlibatannya dalam praktek prostitusi. Tersangka mucikari ini berinisial AR, umur 26 tahun. Pekerjaannya karyawan swasta, dan tersangka kedua inisial CA, 25 tahun, di mana kedua orang ini perempuan dan laki-laki adalah suami istri yang memang berprofesi sebagai mucikari. Sedangkan saksi-saksinya
Yang pertama adalah ST, yang kedua adalah SH. ST alias M berusia 27 tahun dan SH alias MY berusia 26 tahun. Inilah detik-detik saat artis berinisial ST dan rekannya selebgram berinisial SH alias MA yang terlibat prostitusi terekam kamera pengawas hotel. Setibanya di hotel, MA langsung menemui Muncikari di lobi untuk mengambil kunci kamar. Tak berapa lama ST datang bersama Muncikari yang sama dan langsung mengantar ke kamar. Masing-masing artis memasang tarif Rp30 juta, namun untuk hubungan trisam atau bertiga, pengguna jasa membayar Rp110 juta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi online. Ya, dari tempat kejadian, polisi menyita sejumlah uang dan alat kontrasepsi. Keempat orang ini diamankan anggota unit Reskrim Polsek Tanjung Priuk di sebuah hotel di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priuk, Rabu malam lalu. Mereka langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. 2 dari 4 orang yang ditangkap adalah muncikari, sementara 2 lainnya adalah pemain sinetron dan selebgram. Sementara ini kami mengamankan 4 orang yang diduga prostitusi online. Katanya korbannya ada artis. Ya, tapi nanti lebih jelasnya pada saat press release. Yang kami amankan sementara 4 orang. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita barang bukti berupa handphone dan alat kontrasepsi. Kini kasus prostitusi tersebut telah masuk dalam penyidikan kepolisian. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Tidak menerapkan protokol kesehatan, pesta pernikahan dibubarkan Satgas COVID-19. iNews sore segera hadir usai jeda.